Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa untuk pilkada mereka tidak melakukan ini? Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.
Ini yang kami katakan namanya form C. C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, nggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta. Digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan, tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Kemudian, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai, jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan,
Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa? Untuk pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan Peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C. C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan.
sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa? Untuk pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17/2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan, ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan
bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan, tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa untuk pilkada mereka tidak melakukan ini? Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu.
baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17/2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya Form C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta, sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan
mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa? Untuk pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17/2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan,
tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Kemudian, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan Pilpres maupun Pilkada atau dengan kata lain Pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk Pilpres ada, kenapa? Untuk Pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya Pilpres dan sebagainya dan Pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya
terkait pemberian C6, dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta. Digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon,
kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa? Untuk pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C, C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta
yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa? Untuk pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17/2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya POM C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah.
narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai, jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan Pilpres maupun Pilkada atau dengan kata lain Pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk Pilpres ada, kenapa untuk Pilkada mereka tidak melakukan ini? Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya Pilpres dan sebagainya dan Pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam Pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan,
tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17/2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan, tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Kemudian, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya.
Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa? Untuk pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya POM C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU
melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan, tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan Pilpres maupun Pilkada atau dengan kata lain Pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk Pilpres ada, kenapa untuk Pilkada mereka tidak melakukan ini? Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya Pilpres dan sebagainya dan Pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam Pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban.
Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari. Yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember. Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai
apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa? Untuk pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kembali. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya pilpres dan sebagainya dan pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Dan sekali lagi telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono merespons hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember.
Tim pemenangan Ridho, yaitu Ramdan Alamsyah, menilai yang dilakukan KPU menetapkan paslon Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta tidak relevan. Sebab timnya melihat banyak kejanggalan dalam proses Pilkada Jakarta. Sebelumnya, saksi kubu RK Suswono juga walk out saat rapat pleno rekapitulasi suara dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Ramdan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan keberatan penetapan tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu KPU Jakarta menegaskan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski saksi dari 2 pasangan calon tidak menandatanganinya. Saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan.